Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Itzes di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Ya, Itu betul menjadi itu. foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this players. But the back three, Betul itu. kesemuanya menampilkan karakteristik-karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Di dalam industri ini, ia adalah industri yang this is not social service. Tetapi kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Wow. Kenapa itu? Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Wow. Kita tengok today positive actions taken by Indonesia. Mereka punya pemikiran satu aja, nak main World Cup, Nah, nak itu dia. qualified for World Cup. Iya, betul. Apa cara? Forget it. Ni bukan nak menjaga hati pihak ataupun nak Ya, menjaga hati betul orang. itu. They just want logo tersebut tu, nama negara tersebut tu dapat beraksi di dalam World Cup. Itu yang kan. Betul. Malaysia berusaha sekuat tenaga agar timnas mereka bisa lolos ke Piala Asia. Mereka mulai meniru strategi Indonesia, termasuk rencana menaturalisasi 7 pemain baru untuk memperkuat 7 skuad. sekaligus, Selain teman-teman. itu, pengamat Malaysia juga membahas kemenangan Indonesia atas Bahrain. Mereka terpukau dengan perubahan strategi yang diterapkan tim Garuda, serta performa para pemain yang tampil solid di setiap lini. Sekadar bertanya Pak Boy, macam mana peluang tempatan untuk bermain dalam Para pemain lokal ya, peluang pemain lokal di Malaysia. Di dalam industri ini, ia adalah industri yang this is not social service. Jadi Action. bagi saya, kalau anak tempatan nak main, mereka kena meningkatkan mereka punya performance. Bukan saya nak kata mereka tidak bagus, tetapi mereka kena meningkatkan lagi performance tersebut. Jadi itu adalah saya punya pandangan berkenaan dengan our local players. Yes, we have very good players. Tetapi kadang-kadang kita ni di Malaysia ni, kita tak suka terima kenyataan. Wow. Kenapa itu? Kita selalu we have this halusinasi di mana kita lebih baik daripada semua orang. Kita Brazil, kita adalah Argentina. Apabila pasukan kebangsaan kalah, kita tidak boleh terima. Wow. Kita tengok today positive actions taken by Indonesia. Mereka punya pemikiran satu aja, nak main World Cup, Nah, nak itu dia. qualified for World Cup. Iya, betul. Apa cara? Forget it. Ni bukan nak menjaga hati pihak ataupun nak Ya, menjaga hati betul orang. itu. They just want logo tersebut tu, nama negara tersebut tu dapat beraksi di dalam World Cup. Itu yang kan. Betul. Dulu pun saya pernah mention benda ni, tapi masa tu ialah macam biasa. Di Malaysia ni semua orang suka ketawakan saya, lepas tu Waduh. I end up right. So anyway, because FIFA dah buka kota yang lebih ramai, Ya, 2000 lebih banyak untuk pasukan daripada Southeast Asia to participate. So there is a possibility. Itu pasal saya urge the government, they should take this opportunity, mengambil kesempatan sepenuhnya untuk make sure they support the Malaysian national team supaya mereka boleh beraksi betul di itu. World Cup qualifiers dan seterusnya, to push as hard as we can, because negara-negara jiran kita telah ambil langkah-langkah yang betul. Bukan saja recruiting players, tetapi juga diorang juga telah menaik taraf fasiliti-fasiliti bola sepak mereka, which kita tak buat. Kita kena paksa baru nak buat, kena cakap baru nak buat, kena sindir baru nak buat. So benda tu tak ada dalam inisiatif masing-masing. Teman-teman semua, kalau kita bicara tentang perbedaan sepak bola timnas Indonesia dan timnas Malaysia,
Memang kalau kita flashback lagi ke 10-15 tahun yang lalu, waduh, kita itu sering jadi bulan-bulanannya timnas Malaysia. Bahkan setiap kali pertemuan timnas Indonesia dengan timnas Malaysia itu kita sering deg-degan. Apalagi zamannya Safi Salih. Waduh. Tapi ada satu hal yang membuat kenapa timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu semenjak Pak Erick Thohir menjabat menjadi ketua PSSI. Kita melihat harapan untuk sepak bola Indonesia, timnas Indonesia itu ada warna baru, ada kepercayaan dari publik. Bahkan para pemain keturunan yang dulunya sebagiannya menolak untuk bermain untuk Indonesia, mereka bergairah untuk membela timnas Indonesia. Karena di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, itu tingkat kepercayaan masyarakat dan para pemain itu naik. Karena ada pembenahan di sepak bola Indonesia. Mulai dari memanggil pulang para pemain berketurunan atau para pemain diaspora kita untuk mengambil sumpah demi membela timnas Indonesia, itu sangat luar biasa. Dan tentu saja perubahan demi perubahan yang dirasakan oleh kita sebagai warga negara Indonesia itu tidaklah mudah, tidaklah cepat. Pasti ada air mata, emosi, amarah yang sudah diluapkan. Dan sekarang kita bisa menikmati bahwa timnas Indonesia sedang berjuang untuk fase kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Ya, doa kita adalah bisa lolos ke Piala Dunia. Entah itu langsung lolos atau harus lewat dulu fase keempat, itu persetan. Dan saya sangat setuju sekali dengan apa yang pendapat dari TMJ yang merupakan salah satu pemilik klub di Malaysia, mengatakan bahwa Indonesia itu ketika berbicara bola, mereka hanya fokusnya satu, yaitu lolos Piala Dunia, bermain di Piala Dunia, dan membawa lambang Garuda Indonesia untuk dikenal lebih luas. Dan itu benar. Saya pengen di Piala Dunia nanti nama Garuda itu diteriak dan disaksikan oleh puluhan ribu orang, mungkin jutaan orang menyaksikan lewat siaran yang dilakukan. Itu akan merupakan suatu kebanggaan. Yang penting lolos saja dulu, apapun caranya. Kita lihat bahwa perubahan sepak bola Indonesia itu tidak hanya bisa dengan cara omong-omong. Ada dukungan dari supporter timnas Indonesia dan juga pemerintah dan PSSI yang benar-benar bekerja untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ditambah lagi dengan dukungan dari para pemain yang mau membela habis-habisan nama Garuda dan nama tanah airnya. Itu sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Dan within 5 to 10 minutes, the most important thing yang dia buat adalah restore Rizky Ridho, Justin Hubner, Jay Izzez di bahagian belakang. The Holy Trinity. Itu menjadi foundation. Ya, betul itu. Foundation kepada kemenangan Indonesia menentang Bahrain. Banyak lagi perkara positif yang berlaku di hadapan. Kita akan borak pasal Ole Romani and all this place. But the back three, betul itu. Kesemuanya menampilkan karakteristik-karakteristik yang berbeza. Kesemuanya menampilkan kesefahaman yang cukup positif. Dan ia menjadi foundation kepada aksi luar biasa di Gelora Bung Karno. Betul. Benda tu kita harus beri pujian kepada staf kejurulatihan. Ada satu lagi perbezaan selain daripada back three yang restore semula kepada setting STY, iaitu setting setup Rizky, Jay Izzez dan juga dengan Justin Hubner. Ada satu lagi yang berbeza di Jakarta. Adanya pemain nombor 6. Apa nama dia? Pelupesi. Yes.
Value Pessi yang masuk dan memberikan sesuatu yang sepanjang revolusi ini dilakukan oleh tim Garuda ni, belum ada lagi pemain yang betul-betul mampan di posisi nombor 6 itu untuk benar-benar menjadi shield untuk menjadi perisai daripada serangan lawan. Tom Haye memang seorang midfielder, all action midfielder, memang seorang playmaker juga, boleh menjadi seorang deep lying playmaker juga, tetapi beliau tidaklah selasap Value Pessi ini. Beliau tidaklah secepat segagah Value Pessi ini. Tom Haye pun dah tua kan, dah 31 kalau tak salah aku. Bukanlah seorang yang anda harapkan untuk berencana serangan ke apakah, just purely memberhentikan serangan pihak lawan. Dan itulah apa yang dilakukan oleh beliau. Harus diingat, mereka bukan menentang pasukan calon-calon pasukan tu, juara Gulf Cup. Dan juga pasukan yang berjaya mengikat mereka walaupun sedikit kontroversi di akhir perlawanan 2-2 di Bahrain tempoh hari. Pasukan yang memberikan cabaran juga kepada Jepun. Memberikan cabaran kepada Jepun sebelum itu. Dan ini adalah beberapa pertukaran. Di samping ada beberapa pemain lain yang dikorbankan, tidak berada dalam kesebelasan utama, pemain-pemain seperti Rafa Strait, Dean James diletakkan di bangku simpanan. Tetapi yang memberikan kegembiraan, hanya 2 jaringan dijaringkan oleh Indonesia sepanjang international break kali ini, dan kedua-duanya hadir melalui striker Ola Romeni. Ola Romeni membuka akaun ketika menentang Indonesia tempoh hari, dan sekarang ini, setakat ini, sekurang-kurangnya sehingga Jun nanti 2 perlawanan 2 gol. Outstanding player. What a performance daripada Ola Romeni. Dan 2 jaringan dia membantu, khususnya jaringan tunggal menentang Bahrain, membantu Indonesia mengekalkan harapan mereka untuk layak ke Piala Dunia. Ya, betul. Mungkin nak layak direct sekarang ni dah sedikit rumit kerana Jepun dan Australia terus memacu ke hadapan. Tetapi masuk akal. Playoff ataupun masuk ke pusingan seterusnya itu masih ada harapan. 9 mata sekarang. 9 mata, masih ada harapan. Mereka ada beberapa perlawanan besar yang akan dihadapi di bulan Jun. Dan apa yang aku paling suka, Faiz, tentang komposisi skuad Indonesia kali ini, khususnya selepas perlawanan di Bahrain, cakaplah apa yang nak cakap pasal every other player. Dalam perlawanan tersebut, pada penghujung apabila whistle dibunyikan, media sosial Timnas Indonesia, ada seorang wakil yang dia pegang kamera, dia lari masuk ke padang. Dia pergi ke semua pemain dan mendapatkan reaksi selepas perlawanan kan. Hang dapat Tom Haye yang celebrate, hang dapat Martin Pais yang menjerit, hang dapat Justin Hubner yang ada sempat mencarut sedikit dan mengatakan this is what happens when you disrespect us. Dia maki Bahrain. Kalau perasan dalam game tu, dia ada buat satu sliding tackle yang keras waktu Bahrain tak main fair play, tak keluarkan bola sebab ada player injured kan. Justin Hubner pergi sliding tackle main Bahrain, lepas tu dia celebrate dengan crowd. Lepas game pun dia main sentimen marah. Rizky Ridho pula, dia hanya memberikan segala pujian kepada Tuhan dan dia grateful untuk victory. Dia peluk rakan sepasukan, kemudiannya pergi kat Jay Itzes. Hantar Jay Itzes kata apa? Dia tak celebrate. Jay Itzes kata it's not finished. It's not finished. Mentality monster. Malaysia berharap dengan tambahan pemain naturalisasi, mereka bisa bersaing lebih baik dan mengikuti jejak sukses timnas Indonesia di kancah Asia. Teman-teman semua, siapa yang menonton waktu timnas Indonesia lawan Bahrain? Jujur, saya menontonnya dari awal sampai akhir dan ya, saya sangat puas meskipun dilanda rasa ngantuk, tapi saya tetap berusaha nonton sampai akhir dan memang saya sangat-sangat respect dengan barisan pertahanan kita. Wow. Kerja keras mereka memang luar biasa sekali. Dan saya juga suka dengan apa yang dilakukan oleh Justin Hubner ketika berani mempermainkan mental para pemain Bahrain. Bahkan katanya Bahrain boykot atau blacklist Justin Hubner untuk bermain di Liga Bahrain. Ya, karena saking emosinya mereka
apa provokasi yang dilakukan oleh Justin Hubner ya. Nah, buat saya perjuangan lini belakang itu sangat luar biasa lagi sekali teman-teman. Jujur saja saya sangat menikmati permainan ini. Sebenarnya itu bisa golnya itu lebih dari 1 ya, tapi sayang tidak dimanfaatkan atau mungkin karena posisinya kurang tenang sehingga gol-gol yang seharusnya terjadi gol malah tidak terjadi ya teman-teman semua. Tapi ya itulah permainan. Kadang kita dibuat marah, emosi, menangis, tapi kadang kita akan dibuat tersenyum bahagia. Nah, saya sangat berharap sekali sepak bola di Malaysia juga, terkhusus timnas Malaysia juga mengalami perubahan, perekrutan para pemainnya lebih tepat lagi, jangan lagi udah diumumkan tiba-tiba para pemainnya bukan berdarah Malaysia. Itu kan sangat-sangat disayangkan sekali ya teman-teman semua. Tentu saja kita sebagai pecinta sepak bola itu kita mengharapkan sepak bola di Asia Tenggara ini mengalami perubahan, perkembangan sehingga menghasilkan suatu permainan yang menarik dan bisa menciptakan para pemain yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing di liga-liga top dunia, apalagi di Eropa, itu akan sangat-sangat luar biasa sekali. Dan itu akan memajukan sepak bola yang ada di Asia Tenggara. Dan kita lihat bahwa sekarang ini Malaysia sedang berjuang untuk lolos di fase kualifikasi Piala Asia dan Indonesia sedang berjuang di fase kualifikasi untuk lolos Piala Dunia. Memang saat ini banyak mata yang tertuju ke timnas Indonesia karena perjuangan mereka yang sangat luar biasa sekali teman-teman semua. So, tetap dukung timnas Indonesia, tetap dukung sepak bola yang ada di Asia Tenggara supaya mengalami perubahan, perkembangan yang luar biasa. Ingat, perubahan tidak di dunia sepak bola itu tidak hanya dengan omong-omong saja, tapi perlu dengan tindakan nyata dan dukungan dari berbagai pihak. Peace.